Salam, selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Kita ucap syukur. Pagi Pak. Kita dianugerahkan kesehatan, kekuatan, bisa bangun pagi dalam keadaan segar, semua oleh karena kasih anugerah Tuhan. Siapa yang merasakan disertai Tuhan sepanjang malam, agar diberikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, mengucap syukur buat hari yang baru yang Kau anugerahkan buat kami semua, sehingga kami boleh bangun pagi menikmati udara yang segar, nafas hidup yang Kau anugerahkan. Kami mensyukuri semata-mata semua pada anugerah-Mu Tuhan. Bahkan kami mengucap syukur buat hari perhentian yang Kau sediakan, sehingga kami dapat beribadah, mempersembahkan hidup kami, pujian dan rasa syukur kami di rumah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang melayani juga sidang jemaat Tuhan, melalui berkat yang sama. Biarlah Tuhan, lewat pagi hari ini kami siap diberkati, lewat rahmat-Mu, lewat hadirat-Mu, lewat kehadiran-Mu, lewat kebenaran firman. Mari Roh Kudus kita muliakan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama, amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Sekali lagi sama-sama. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.
bersama-sama angkat suara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, Tuhan, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan khusus. Hai jiwa pujilah Tuhan, katakan ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, tak akan menyerah. Mari kita berdiri selalu. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Ku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya Benar Tuhan, rencana-Mu atas kami semua tidak ada yang pernah yang gagal Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau puji Engkau, mau muliakan Engkau. Sebab rencana-Mu atas kami semua baik adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Dengan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hai Bapak kemenangan. Kita pujilah Tuhan. Mari kita coba bersama-sama. Saudara Bapak kemenangan. Apapun tantangan, Tuhan di pihak kita. Dari
Untuk itu alasan kita datang ke tempat ini sama-sama. Untuk itu berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kalau alasan Tuhan ya satu-satunya. Alasan
Sebetulnya saya ingin loncat-loncat, saudaraku, tapi takut celana saya melorot, saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan telah utus hamba-Nya siap memberkati. Seberapa yang siap diberkati firman Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Mari buka hatimu. Firman Tuhan mengatakan iman timbul oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekarang sama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Yang percaya, angkat tanganmu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari angkat suara, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Angkat kedua jari, angkat kedua tangan. Kau berfirman, angkat kedua tanganmu, yakini firman Tuhan. Sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman
siapa percaya dia berfirman, pasti dia genapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk segala-galanya. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua. Tuhan berfirman, firman-Mu itu jadi bagi kami. Urapi kami semua, berkati. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Mari kita baca Alkitab kita Bapak Ibu. Senang sekali kita berada di tahun yang baru. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita baca Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Mari kita baca sama-sama. Kita mulai pembacaannya Bapak Ibu. Kita mulai 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia anaknya itu menjadi suluh di antara banyak saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu visi yang disampaikan Bapak Gembala kita adalah mengenai apa ini?
sempurna. Mari kita ucapkan dulu 2, 3. Ulang lagi 2, 3. Ini menurut saya visi yang terbaik tapi terberat. Ya, terbaik dan apa? Terberat. Tapi dengan Tuhan tidak ada yang berat, semua ringan. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya coba menyampaikan pesan ini pada kita. Saya tidak berbicara Roma 8 ayat 29 mengenai pilihan Tuhan, ya. Tapi saya langsung pada pesan yang penting berhubungan dengan kata sempurna adalah untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Berarti gambar siapa? Gambar Yesus. Nah, Bapak Ibu, tindakan Allah itu memilih itu berbeda dengan perusahaan memilih pegawai. Biasanya perusahaan kalau memilih pegawai dibuat iklan, bukan? Lalu lamaran apa? Dimasukkan, lalu disortir, lalu dipanggil, lalu diinterview. Setelah itu nanti baru keputusan final, ya kan? Dipilih menjadi pegawai atau tidak. Nah, itu proses pemilihan perusahaan. Tapi tindakan Allah memilih itu berbeda. Tindakan Allah memilih, kalau dipakai acuan dari Paulus, dikatakan sebelumnya Allah sudah mengetahui. Ulang lagi, sebelumnya Allah sudah mengetahui, bukan hanya mengetahui, mengenalnya juga, bukan hanya mengenalnya, mengasihinya juga, bukan hanya mengasihinya, peduli pada dia sejak dahulu sebelum dunia dijadikan. Kok nggak tepuk tangan buat Tuhan dulu? Jadi orangnya barangkali belum ada, sudah dipilih Tuhan. Saya belum ada, sudah dipilih Tuhan. Bapak Ibu belum ada, sudah dipilih Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang nggak yakin. Semua orang butuh role model atau idola, panutan untuk dicontoh. Ya, semua orang. Menjadi serupa dengan Kristus adalah keinginan semua orang percaya. Ulangi lagi. Menjadi serupa dengan Kristus adalah keinginan semua orang percaya. Tapi yang lebih membanggakan kita, ya kan? Yang lebih membanggakan hati kita adalah keinginan Allah juga sama. Ya, memang Dia yang lebih dahulu menginginkannya. Allah menginginkannya terlebih dahulu kita menjadi serupa dengan Kristus. Lalu kita menginginkan juga menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, menjadi serupa dengan Kristus itu bukan soal fisik, ya, melainkan soal karakter, soal perilaku. Ulang lagi, keserupaan dengan Kristus bukan soal fisik. Kalau soal fisik nanti kan semua kita di sini rambut gondrong, saudara. Ya, bukannya rambut gondrong, pakai jubah semua, saudara. Jadi keserupaan dengan Kristus bukan soal fisik, tetapi karakter atau perilaku. Menjadi serupa dengan Kristus dalam pikiran,
perkataan, perbuatan tidak terjadi sekaligus. Ulang lagi, menjadi serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan, perbuatan tidak terjadi sekaligus. Butuh proses dan waktu. Sama seperti orang atau bayi baru lahir, untuk menjadi besar, menjadi dewasa, perlu apa? Proses dan waktu. Nah, Bapak Ibu, ketika saya coba belajar memahami ini, saya berkata pada istri saya tadi pagi begini, ini kok khotbah ini kok sempurna atau menyerupai seperti Yesus, ini kok berat sekali ya. Saya jujur berkata pada istri saya, kok berat sekali ya. Karena memang goalnya kekristenan kita adalah menjadi seperti Yesus ya. Doa saya pagi ini, semua kita memiliki kerinduan yang sama ya. Bapak Ibu, saya coba menyampaikan pada kita mengenai hidup menyerupai Kristus. Dan memang saya coba melihat orang yang hidupnya menyerupai Kristus itu, ya secara umum orang itu akan menjadi berintegritas. Jadi orang yang menyerupai Kristus itu apa? Berintegritas. Itu mungkin kalau dibahasakan sederhana, ya kan, jujur dan bisa dipercaya. Jadi orang hidup yang menyerupai Kristus itu berintegritas, jujur, dan dipercaya. Nah, kalau tahun 2022 ini kita hidup menyerupai Yesus, ya kan? Engkau pasti berintegritas luar biasa, ya. Kalau engkau jujur dan dipercaya, saya tahu stoknya surga itu tidak pernah kekurangan, saudara. Dia menyediakan yang terbaik. Kemudian saya coba melihat orang yang hidup menyerupai Kristus itu berpengaruh. Mari kita ucapkan dulu, 2, 3, berpengaruh. Ulangi lagi, 2, 3, berpengaruh. Barangkali Bapak bertanya, berpengaruh dalam hal apa, Pak? Ya macam-macam. Ya. Orang berpengaruh bukan hanya soal dia punya uang banyak, betul? Punya kekayaan banyak, tapi dia memiliki karakter seperti siapa? Yesus. Itu hidupnya sangat apa? Berpengaruh luar biasa. Warisan harta bisa habis, lalu warisan karakter itu tidak pernah habis. Ya, itu menjadi modal untuk anak cucu kita, luar biasa. Kemudian saya coba melihat manfaat dari karakter yang baik itu menjadi saksi Kristus yang efektif. Mari kita ucapkan dulu, 2, 3, menjadi saksi Kristus yang efektif. Jadi kadang orang belum berbicara, ya, tapi lihat hidupnya. Tangkap maksud saya? Lihat hidupnya. Walaupun dia belum berbicara, dia sudah menjadi saksi yang baik. Ya, karena itu ada istilah yang berkata bahwa perbuatan lebih kuat berbicara daripada apa? Kata-kata. Itu benar. Orang yang hidupnya menyerupai Kristus itu, ya kan, dia bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Nah, saya sampai pada yang terpenting, apa sih penghalangnya sehingga kita gagal hidup menyerupai siapa? Kristus. Ini saya coba angkat pada Bapak Ibu. Apa sih penghalangnya sehingga kita gagal hidup menyerupai Yesus? Mari kita baca Alkitab dulu. Ini penyebab. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Mari kita baca Bapak Ibu supaya cepat ada di monitornya sampai kita membaca. Mari kita mulai, suara yang baik. Sarapan pagi sudah semua ya Bapak Ibu ya.
Ada yang belum, ya nggak apa-apa lah, suaranya bisa. Mari kita mulai, 2, 3. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini Yesus sedang cerita pada siapa? Murid-muridnya. Lanjut, 23, 22, 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, baca keras, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. 23. Baca yang keras, ini kuncinya. 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Stop dulu. Ini Yesus bicara pada siapa? Saya harap Pak Gembala tidak menegur salah satu di sini saat berkata, "Enyahlah iblis," gitu kan. Ini kan kasar sekali, saudara. Betul tak? Wah, ini benar-benar kasar sekali. Ini kesentakan yang keras sekali ya. Lanjut bacanya, 23. Engkau suatu batu sandungan bagiku, baca keras, 23. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tolong Bapak Ibu renungkan ayat 21-23. Apa sih penghalangnya? Apa sih yang membuat seseorang itu menjadi gagal menyerupai siapa? Yesus. Ulang lagi. Apa yang menyebabkan kita gagal hidup menyerupai Yesus? Saya dapat dari ayat ini. Ternyata saya simpulkan yang pertama penyebabnya atau penghalangnya adalah hidup dengan kebenaran sendiri. Mari kita ucapkan, 2, 3. Hidup. Ulangi lagi, 2, 3. Hidup. Karena Petrus hidup dengan kebenarannya sendiri, dia tidak bisa hidup menyerupai siapa? Yesus. Yesus bicara penderitaan, Yesus bicara mengenai kesakitan, Yesus bicara mengenai kematian. Pikiran Petrus beda. Bisa kan? Kebenarannya Petrus beda. Kebenaran yang disampaikan oleh Yesus harus menderita, harus susah, harus ditampar, harus diludahi, harus dicaci maki, bahkan harus dibunuh sampai apa? Sampai mati. Siapa setuju? Ini kebenaran Allah, katakan amin. Kan semua orang bisa memakai ini. Berapa banyak rindu hidup menyerupai Yesus? Tolong lambaikan tinggi-tinggi, jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Siapa rindu hidup menyerupai Yesus, katakan amin. Amin. Anda tidak bisa memakai apa? Kebenaranmu sendiri. Ini persoalannya. Petrus dia coba memakai kebenarannya sendiri. Kan lebih nyaman ya guru atau Yesus, ya kan, ya bisa berjalan bebas kemana-mana, tidak dimusuhi, tidak digosipi, ya kan, tidak dilempari batu, gitu. Lebih nyaman, ya kan. Yesus harus mengalami yang baik-baik begitu. Saya tahu semua yang di ruang ini sepertinya pikirannya sama seperti Petrus. Saya juga kadang berpikir seperti itu Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, itu bukan kebenaran Allah, itu kebenaran diri sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, standar kebenaran yang dipakai oleh Petrus adalah kebenaran dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan yang dipikirkan oleh Allah. Dia hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tapi syukur saudara,
Tuhan itu sabar pada Petrus. Saya juga tahu Tuhan itu sabar untuk semua yang ada di ruangan ini, saudara. Kadang-kadang kita seperti Petrus, mau yang baik, tidak mau yang buruk. Mau berhasil, tidak mau kegagalan. Mau sehat, ini pasti bilang tidak mau sakit. Saya nggak mau ngomong sakit, tapi tidak mau merawat diri gitu loh, saudara. Boleh nggak saya minta pemain musik keyboard di depan sama saya? Minta tolong ya Pak ya. Saya berdoa selama tahun 2022 ini, semua yang ada di ruangan ini, jangan pakai kebenaranmu sendiri. Lihat suami, lihat istri, lihat anak, lihat pekerjaan, jangan pakai standar kebenaran dirimu sendiri. Hati-hati. Engkau tidak akan bisa hidup menyerupai siapa? Yesus. Mungkin kali ya Pak ya, coba ya. Saya mau nyanyi ya Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu tahu lagunya, kita ikuti nyanyi ya. Haleluya. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari kita katakan menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari kita awali dari atas. Ku rindukan hanya Kau, Yesus.
dalam menjadi seperti Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Mari kita baca. Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Mari kita baca sama-sama. Mari kita mulai. 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, baca yang keras, dan menganggapnya apa? Sampah, supaya aku memperoleh Kristus. 9. Dan berada di dalam Dia. Berada di dalam siapa? Yesus. Di dalam Yesus. Terus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan apa? Kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat ada hal yang berbeda dengan Paulus di sini, bukan? Kalau kita lihat, Petrus adalah hidup dengan standar kebenaran dirinya sendiri. Betul begitu ya? Tapi kita lihat di sini Paulus itu berbeda. Ya. Padahal kalau kita bicara mengenai kebanggaan, bicara mengenai prestasi, bicara mengenai keberhasilan, bicara mengenai kesalehan dan segala macam, kalau Bapak Ibu baca mengenai Saulus yang menjadi siapa? Paulus, dia luar biasa. Luar biasa. Seorang yang cerdas, seorang yang berpengaruh sebelum ketemu Yesus, seorang yang sangat disegani, apapun dia bisa mencapainya. Halo? Tapi sekarang kita lihat, semua yang dianggap pencapaian-pencapaian, semua dianggap kebanggaan-kebanggaan, semua yang dianggap keberhasilan-keberhasilan yang lalu, semuanya dianggap rugi. Semuanya dianggap sampah. Mengapa Paulus berani mengungkapkan hal yang seperti ini? Semuanya dianggapnya sebagai kerugian, dianggapnya sebagai sampah yang tidak berarti apa-apa. Apa alasannya dia boleh mengatakan, mengungkapkan prinsip yang begitu luar biasa? Satu alasannya dikatakan apa? Karena Kristus. Bukan karena yang lain. Semua hanya karena Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia menganggap bahwa Kristus lebih mulia dari segala-galanya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Tidak ada yang sebanding dengan siapa? Dengan Yesus. Karena itu ketika dia berkata semua kebanggaan, pencapaian, prestasi-prestasi dianggapnya kerugian dan sebagai sampah, saudara, karena Kristus. Wow, itu luar biasa. Itu menunjukkan kepada kita, dia tidak memakai standar kebenarannya lagi. Betul tidak, saudara? Dia sudah melepaskan semua standar kebenarannya. Sekarang dia memakai standar kebenaran Allah.
Katakan amin. Amin. Bapak Ibu, saya ingatkan pada saudara, kalau engkau tetap sepanjang tahun ini mempertahankan standar kebenaranmu sendiri melakukan apapun, saya beritahu, engkau tidak akan pernah berhasil hidup menyerupai siapa? Yesus. Paulus ini luar biasa. Orang yang hidup menyerupai Kristus adalah yang selalu memakai standar kebenaran Allah, selalu memakai standar kebenaran firman yang dipakai dalam hidupnya. Ketika dia menghadapi orang yang mencaci maki, dia tidak memakai kebenarannya sendiri lagi. Ketika dia menghadapi orang yang sedang merugikan dia tidak memakai standar kebenarannya lagi. Bapak Ibu, saya ingatkan pada saudara, kalau engkau menghadapi semua hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang sangat merugikan, hal-hal yang sangat membuat engkau merasa tidak nyaman, engkau memakai standar kebenaranmu sendiri menghadapinya, saya beritahu, engkau pasti kecewa luar biasa. Engkau barangkali akan berkata, nggak Tuhan-Tuhanan lagi gitu loh saudara. Tetapi sekarang saya berdoa, semua kita yang ada di sini mengambil satu komitmen, Tuhan, saya mau menjadi seperti Yesus. Amin. Mau menjadi seperti Yesus. Tidak ada cara lain. Engkau harus memakai standar kebenaran siapa? Yesus. Kebenaran Allah. Tidak ada cara lain. Harus memakai standar kebenaran Allah. Ketika saya menyanyikan lagu yang tadi Bapak Ibu, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Saya ingat kata-kata yang menghibur saya begini, kalau engkau ditindas, engkau tidak akan pernah terjepit. Kalau kamu menghadapi sesuatu seolah-olah kehabisan akal, tidak ada lagi solusinya, Tuhan itu memberikan penghiburan. Engkau tidak akan pernah putus asa. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami di awal tahun ini. Saya berdoa semua saudara baik-baik saja. Tapi namanya menjalani hidup saudara. Saya tahu barangkali kita berkata 2022 awal ini kok tambah berat ya. Tambah berat ya. Tapi percayalah, tanamkan di hatimu, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Walaupun engkau kadang-kala kehabisan akal, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, engkau tidak akan pernah putus asa. Dia selalu ada. Amin. Bapak Ibu, kadang tanpa sadar, tanpa kita harap, ada orang-orang yang berupaya menganiaya kita. Nangkap maksud saya? Mungkin pekerjaanmu ingin dianiaya, rumah tanggamu ingin dianiaya, kehidupan pribadimu ingin dianiaya dengan caranya sendiri. Saya mau beritahu, asalkan engkau berkata, saya mau menjadi sempurna dalam segala hal. Amin. Tangkap dengan baik, engkau tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ebenezer sampai hari ini Tuhan menolong kita. Amin. Saya juga merasa, saudara, saya merasa sampai hari ini Dia tetap ada menolong kita sampai hari ini, tidak pernah ditinggalkan.
kadangkala dihempaskan begitu seperti Paulus. Dihempaskan itu barangkali kalau dilempar ya masih biasa. Ini sampai dibanting gitu Pak. Ya, kadang kita merasa seperti dibanting di atas, tiba-tiba Pak jatuh. Penghasilannya tadinya tinggi, sekarang apa? Jatuh bahkan minus. Saya berdoa awal tahun ini engkau bukan minus, tapi diberkati Tuhan. Tapi saya tahu Bapak Ibu, kadang kita seolah-olah seperti dihempaskan. Saya mau beritahu, engkau tidak pernah binasa dan hancur. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Amin. Masih ada Tuhan. Yang penting adalah jangan pakai prinsip kebenaran apa? Sendiri. Hati-hati. Mulailah melihat segala sesuatu dengan standar kebenaran siapa? Allah. Kebenaran Allah. Hidup tidak selalu berjalan bebas hambatan, bukan? Hidup tidak selalu semua seperti diwarnai dengan bunga yang indah. Bunga pun ada durinya, Bapak Ibu. Tapi itu baik. Kok nggak bilang amin? Ini maunya bunga tanpa duri semua. Bunga bang maksudnya. Bapak Ibu, kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Pakailah standar kebenaran Allah. Bukan lagi standar kebenaran diri sendiri. Ketika suami barangkali ya kan berlaku, berbicara seperti yang tidak kita inginkan, ya kan? Cobalah belajar. Jangan responi dengan kebenaranmu sendiri. Mulai berkata, manusia memang tidak sempurna. Kita mulai belajar apa ya? Bukan menyetujui, bukan. Tapi paling tidak kita sadar, oh memang manusia itu sewaktu-waktu bisa salah. Siapapun bisa salah. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan, berilah dirimu dibela oleh Allah, bukan membela diri. Mari kita ucapkan, 2, 3. Berilah dirimu dibela oleh Allah, bukan apa? Membela diri. Membela diri. Ketika Bapak Ibu mulai memakai prinsip seperti Paulus ini, dia memakai standar kebenaran Allah, ya kan? Menjalani hidup, dia pakai standar kebenaran Allah. Terus dia pakai standar kebenaran Allah. Saya tahu, dialah yang berbicara. Roma 8:29. Kita dipilih supaya hidup menyerupai siapa? Menyerupai Yesus. Itu berhasil dalam hidupnya. Dia bukan hanya berteori, dia bukan hanya berpengetahuan, tetapi hidupnya benar-benar berjalan seperti apa yang sudah diajarkannya. Ya, perkataannya sesuai dengan perbuatannya. Doa saya semua yang di sini tahun ini, hidup kita konsisten dalam kebenaran Allah. Katakan amin. Kita bisa berbicara dengan baik, tapi engkau harus menghidupinya secara lebih sempurna. Engkau tidak perlu takut apa yang terjadi tahun 2022. Asalkan engkau mau menjadi sempurna seperti Yesus, engkau pasti akan tetap dalam pertolongan Tuhan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan yang beriman. Matius 19 bagian yang terakhir. Mari kita lihat. Matius 19 ayat 21-22. Matius 19 ayat 21-22. Sudah? Jadi Bapak Ibu berhasil memakai standar kebenaran Allah. Engkau menjadi orang yang super kuat di dalam Tuhan. Tidak mudah menyerah. Mari kita lihat yang ayat ini. Mari baca sama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." 22.
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu. Ulang lagi 2, 3. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu. Baca keras. Ulangi lagi 2, 3. Pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Sebab Banyak hartanya. ulang lagi. Sebab Banyak hartanya. tolong jangan salah mengerti. Ini barangkali Bapak berpikir, oh Pak Ishak bicara tentang uang, tentang berkat. Tidak. Saya tidak bicara tentang uang, tentang berkat dari konteks ini. Tapi saya menunjukkan Bapak Ibu, apa sih penghalangnya sehingga seseorang itu gagal menyerupai siapa? Yesus. Dia gagal hidup menyerupai Kristus. Apa sih penyebabnya? Saya dapat dari ayat ini. Yang kedua adalah prioritas yang salah. Mari kita ucapkan 2, 3. Prioritas. Ulangi lagi 2, 3. Prioritas yang sama. Tahu maksudnya prioritas? Utama. Yang diutamakan salah. Kalau Bapak Ibu mengutamakan yang salah dalam hidupmu, tidak akan pernah bisa hidup menyerupai siapa? Yes, tidak akan pernah bisa. Jadi Bapak Ibu harus pastikan dulu prioritas hidupmu itu apa? Benar gitu loh. Kalau prioritas hidupmu benar, saya percaya engkau bisa hidup menyerupai Yesus. Tapi ketika gagal, Anda bisa berbicara mungkin ribuan jutaan kata, tapi tidak akan pernah bisa hidup menyerupai siapa? Menyerupai Yesus. Bapak bisa lihat, saya lihat orang kaya yang kita baca ini, orang muda kaya yang kita baca ini, yang diprioritaskannya bukan Yesus. Bisa nangkap maksud saya? Bukan. Saya tahu orang Kristen itu kan rohani sekali. Betul tidak Bapak Ibu? Puji Tuhan, Shalom, Haleluya. Betul Bapak Ibu? Rohani sekali. Tapi kira-kira prioritas hidupnya yang mana? Yesus atau Mamon? Yesus atau kekayaan? Kok Bapak Ibu saya lihat tunduk sih, nggak lihat saya ke depan sih? Halo? Yang mana yang prioritas? Bapak Ibu, orang muda ini tidak akan pernah hidup menyerupai siapa? Yes, tidak akan. Bapak Ibu barangkali lihat, berkata, orang ini kaya, dia seperti Yesus. Nanti dulu. Mungkin dengan hartanya dia bisa seperti Yesus. Tangkap maksud saya? Tapi hatinya belum tentu seperti siapa? Seperti Yesus. Tapi kita bersyukur, saya berdoa semua yang di sini diberkati Tuhan. Engkau bisa menjadi penyokong gereja yang baik. Ya. Tapi bukan hanya dengan uangmu, bukan hanya dengan hartamu, tapi dengan apa? Hatimu tuh Yesus. Jangan sampai hartanya nanti dihitung di surga, Anda nggak dihitung di surga, namanya lewat sudah. Pastikan semua nama kita tidak dilewatkan Tuhan nanti. Oh, Yusak Mendrova, ada namanya. Welcome Pak. Pendeta Hendra pernah tahu, welcome, ada. Hati-hati Bapak Ibu. Hari-hari ini dunia ini makin menawan. Halo. Dunia ini makin menawarkan yang lebih wow gitu. Ya, hati-hati. Kalau Bapak Ibu salah menetapkan apa tadi? Prioritas dalam hidupmu. Saya khawatir seperti Paulus katakan, engkau gagal ketemu Yesus gitu. Gagal. Memang sudah ditunangkan, tetapi apa? Gagal, gak jadi menikah. Karena kita mungkin barangkali menyeleweng gitu. Kita berubah setia. Dulu memang awal aku
Ku mau cinta Yesus selamanya. Saya berdoa sampai Anda tetap diberkati Tuhan, Anda tetap berkata cinta pada Yesus. Tapi berapa banyak orang yang berubah setia? Awalnya prioritasnya adalah rohani, awalnya prioritasnya adalah Yesus, tapi setelah mendapat hal-hal yang jasmani, berubah prioritasnya. Kok bisa semudah itu? Tahun ini tahun yang berat tantangannya barangkali, lebih berat. Bapak Gembala sudah menyampaikan di awal tahun, barangkali tahun ini lebih berat tantangannya. Ya. Bapak Ibu, saya ingatkan, jangan sampai prioritas hidupmu salah. Kita harus menetapkan prioritas hidup yang benar. Mari kita baca Matius 19 ayat 27. Mari kita baca Matius 19 ayat 27. Sudah? Mari kita baca Bapak Ibu sama-sama. 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, baca yang keras, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? 28 belum keluar di sini di monitor. Ya, mari kita baca 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, baca keras, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. 29 kuncinya. Mari kita baca 29. 2, 3. Dan baca, setiap orang yang karena namaku meninggalkan apa? Rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Baca. Akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini bagi siapa? Halo. Ini bagi siapa? Yang prioritas hidupnya benar. Ini janji Tuhan. Kok gak bilang amin? Ini janji Tuhan baginya. Ketika prioritas hidup kita benar seperti yang dikatakan Yesus, Petrus bertanya pada Yesus, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu mengikut Engkau. Saya sudah mau dalam seluruh kehidupan saya menyerupai Yesus, begitu ya? Lalu apa yang saya peroleh? Saya berdoa 100 kali lipat Tuhan memberikan tahun 2022 untuk kita. Ya. Dan bukan hanya 100 kali lipat. Pasti selamat. Pasti selamat. Amin. Rumah tanggamu selamat. Amin. Pekerjaanmu selamat. Amin. Kesehatanmu selamat. Masa depanmu selamat. Amin. Tapi kuncinya jangan lupa, prioritas hidupmu harus apa? Harus benar. Kunci tadi lagi Pak ya. Naik sedikit ya Pak. Ya. Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Engkau Yesus, Engkau Yesus permata hatiku. Amin. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau
Engkau Yesus, harta dalam hidup. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Bapak Ibu, Yesus harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Amin. Tidak peduli apapun yang terjadi tahun ini. Kok nggak bilang amin yang lebih keras? Ibarat ban itu tahun ini jangan sampai kempes. Jangan sampai. Harus stabil gitu. Supaya bisa berlari bersama Tuhan terus. Katakan amin. Kalau salah prioritasmu, pasti kempes bannya. Engkau tidak berdaya menjalani ke depan. Tapi kalau prioritas hidupmu adalah Yesus, seperti lagu ini, Dia permata hati kita, Dia mutiara dalam jiwa kita, Dia adalah harta dalam hidup kita, Dia segalanya bagi kita. Wow, luar biasa. Berarti Dia prioritas yang terbaik dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pernah berkata begini, di mana hartamu Berada. Lanjut. Di situ hatimu. Kok ada jemaat pura-pura nggak tahu ya Bapak Ibu? Di mana ada hartamu? Di situ berada. Hartamu yang terbaik siapa? Hartamu yang terbaik siapa? Yesus. Ada ikan, ada alat pancing. Pilih yang mana? Pancing. Halo, pilih yang mana? Pancing. Oh, di sini kok rohani sekali ya Pak ya. Luar biasa jemaat GKI Family Blessing ini, saudara ya. Kok rohani sekali ya. Kenapa Anda pilih pancing? Dan kolamnya. Setiap hari bisa dapat ikan, betul tak? Mesti Pilih ikan. Satu hari selesai. Saudara dikasihi Tuhan, jangan sampai salah. Yang terbaik dalam hidupmu sepanjang tahun ini tidak ada yang lain kecuali siapa? Yesus, ya. Hanya Yesus yang terbaik. Dia permata hatimu, Dia mutiara dalam jiwamu, Dia harta dalam hidupmu, Dia segalanya dalam hidup kita. Boleh tepuk tangan bagi Dia, segalanya adalah bagi kita. Dia sumber segala-galanya untuk kita. Bapak Ibu tidak perlu khawatir tahun ini, ya, karena Dia seperti pancing. Setiap hari Dia suplai ikan yang terbaik untuk kita. Amin. Ya. Bahkan terakhir yang mau saya sampaikan, Paulus berkata begini, kalau engkau makan, kalau engkau minum, kalau engkau melakukan apa saja, ulang ya, makan, minum, lakukan apa saja. Paulus katakan apa? Lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau gagal, halo, kalau gagal, berarti prioritas hidupmu salah. Itu maksudnya. Kok jadi tegang sih Bapak Ibu? Kok gak enak lihat saya ya? Itu betul. Engkau lakukan apapun semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau gagal, berarti prioritas hidupmu apa? Salah. Tapi kalau Anda lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, percayalah, prioritas hidupmu sudah benar. Katakan amin, saudara. Saya berdoa seperti lagu ini, komitmen kita yang terbaik tahun ini, ya, memang Dia adalah prioritas yang terbaik. Yesus adalah prioritas yang terbaik. Dan standar kebenaranmu bukan lagi kebenaran diri sendiri, tetapi kebenaran apa?